Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu albar atau teko. Biasa sing ora albar nek aku iki iki wae engko nek salah dibenerake meneh. 236 ya, ngaji bareng-bareng nek salah dibenerake bareng-bareng, nek ana sing duwe perspektif lain nanti bisa didiskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum. Ketemu ya? 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisa amala malam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan matti'uhunna alal musii qadarahu wa alal muqtiri qadaruhu mata'al bil ma'rufi haqqan alal muqsinin. La junaha ora ana dosa iku maujud kecelawi zara ora ana dosa ya, atau ora ana beban wala ismalan ora ana dosa iku maujud alaikum mengatasi sira kabeh. Ayyuhal mukminun do kang padha mukmin. Ora ana dosa tegese ora ana beban ora kewajiban intelak tumunisa yen to tolak tumunisa wis nolak sira kabeh anisa ing paring pira-pira wong adon bojo. Ora ana dosa mang utawa ora ana dosa mang malam tamasuhunna. Selagine ora atau durung tamasuhunna. Apa durung demek. Ya, durung nyenggol sapa sira kabeh, durung menyentuh sira kabeh guna ing pira-pira wong adon isak bojo. Alam tajami'u ma'hunna. Tegese durung jami'u padha alam tujami'una. Ya jamak ya. Ya durung berhubungan badan sira kabeh ma'hunna besertane nisa atau azwaj bojo. Aw tafridu utawa aw lam tafridu tegese durung tafrid ya. Tegese takridu ya durung menentukan sapa sira kabeh tegese takdiru durung menentukan lahuna maring pira-pira azwaj bojo faridatan kelawan ketentuan. Jenisnya ketentuan mahran wa shadaqan. Jadi mahar utawa sedekah. Alaikum ingatasi apa intelak tumuhuna lamuno ya podo nolak sira kabeh guna maring nisa utawa azwaj. Wa muti'uhunna ya wa matti'u podo aweya sira kabeh aweya enak-enak sira kabeh guna ing nisa wong adon bil ihsani kelawan ihsan jabaron ya bil ihsani kelawan ihsan jabaron kang dadi tanggungan utawa kang dadi persekot utawa kompensasi ya ini bisa bentukan ya paksaan, maksudnya paksaan itu kamu harus memberi kompensasi. Lama inkasaro lama sewaktu-waktu lama maling balik inkasaro wis putus sapa sira lama inkasaro sewaktu ketika ya semongso wis putus panjenengan ya bil tolaki kelawan tolak ba'dal akdi sawise akad ya. Jadi ini masih menerangkan tentang akhlak berumah tangga ya. Ulang lagi, ini menerangkan tentang akhlak berumah tangga. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa rumah tangga bebojoan suami istri adalah diikat misakon golido. Tidak ada ikatan yang terkuat di dunia ini yang sama-sama asing menjadi satu rumah, satu ranjang, satu tumpukan. Ya, itu setelah diakad. Numpuk ora apa-apa. Mudo ora apa-apa to, Pak. Ora apa-apa. Aurat itu sudah dadi sekat. Mas Akib rasa bayang liya-liya. Ya, jadi bayangin. Sedemikian itu, maka di sini ada akhlak, ada etika. Ya, oke. Kalau memang sampai nolak itu kan talak itu kemarin kita bahas. Talak itu adalah boleh tapi dibendu ya, tapi tidak dianjurkan atau dibenci ya. Nah, kalau memang sampai nikah kemudian wis mantep menikahi seseorang kemudian kok sampai juga sudah mantep menceraikan dan dalam keadaan malam tamassuhunna itu jami'u. Maksudnya ketika Anda mentalak itu belum sampai sentuh. Lembut sekali Al-Quran membahasakan hubungan seksual itu dengan massa, ya kan?
lamsun itu lebih kasar, tapi kalau mas itu masun itu menyentuh. Ya, kalau sampai belum menyentuh, ditegaskan oleh mufasir ini, maksudnya adalah jima. Ya, sampai mentalak sebelum sampai menyentuh atau sebelum hubungan badan, sampai sampai punya kewajiban. Nah, atau tidak punya dosa apabila sampai waktu itu berjanji mau ngasih mahar sekian. Nah, ini berarti kalau dilihat dari sini secara dohir, berarti mahar itu bukan kewajiban. Ya, yang wajib, yang maksud saya mahar bukan rukun. Ya, mahar bukan rukun. Ya, meskipun nanti itu khilafiyah. Yang jelas rukun ya ono mempelainya, ono waline jelas, ono akate. Ya, nah, jadi kalau mahar itu bukan rukun tapi kewajiban. Nah, beda ya wajib sama rukun. Nah, kalau memang sampean itu mencerai belum sampean sentuh atau belum berhubungan badan untuk yang laki-laki dan lam tafridu lahunna faridotan, sampean belum mengatakan nanti maharku sekian, maharku 18 sapi, ya 12 kambing, sampean belum ngomong itu, sampean orang bayar mahar itu orang duwe dosa dengan catatan dia masih suci. Nah, ini akhlak indah sekali ya dalam berumah tangga ini ya. Jadi nggak masalah kalau dia masih belum sampai sentuh. Ya, jadi tidak ada mahar atau sodako yang sampai ucapkan, ya, sampai nggak kasih itu sampai ora dosa atau sampai ora wajib ngasih. Wa alaikum interaktumuhunna. Tetapi matiuhunna. Kudu sampai ngasih sing enak-enak, sing apik-apik. Ya, matiu padha aweh ngasih sing apik-apik hunna maring. Kami nggak punya kewajiban memang ngasih mahar, ya, yang sampai janjikan, yang sudah sampai tentukan tafridu, takdiru itu. Tetapi sampean, ya mudah-mudahan nanti rumah tangga nggak usah cerai ya, selawasnya Allahumma amin. Kalau misalnya cerai gitu loh, apalagi cerainya itu mendadak belum sampai kumpuli, tetap sampean secara etika, secara akhlak itu perlu ngasih, ya, ngasih apa? Ngasih apa? Ya ngasih mati, ngasih sing apik-apik. Sing enak-enak. Nah, bil ihsan yang kelawan ihsan. Untuk apa? Jabaron lama inkas lebih tolaki batal akti sebagai kompensasi. Jabaron sebagai ganti rugi. Loh, tadinya ganti rugi rumah tangga itu. Ini ya kompensasi ya ihsan itu. Sampai seperti ini detailnya ya. Soal akhlak ini. Ya. Sampai seperti ini ya. Di Al-Qur'an itu sampai seperti ini ya. Sampai andai kan itu enggak sampai apa-apain, sampai tetap kudu ngasih sebagai ganti rugi ya setelah jatuhnya ingkas lebih tolaki, jatuhnya talak ba'da akad. Wis akad tok ke perempuan itu wis rugi secara mental, secara psikologi, secara sosiologi ya enggak. Statusnya sudah janda, janjanya Mas Akib misalnya kan, mau dibalik ya, janda kembang belum diapa-apain, tapi sudah rugi statusnya perempuan itu, sudah janda, rugi secara psikologi, rugi secara sosiologi, rugi secara mental. Maka sampean lazimnya ngasih. Ini ihsan itu. Ya, ihsan nanti ya. Oke. Nah, dikasih penjelasan alal mausi'i qadaruhu. Ay qadara wasi'au wa yusarrihu wa kada alal muqtiri al mu'asyiri. Qadaruhu qadaru isyarahu wa taqdirahu. Mataan ay bil ma'ruf. Nah, kalau sampean sugih alal mausi'ing atase yang atase musik wong kang jembar rezekine qadaru utawi ketentuane sae. Nah, sampai nek sugih kasih yang pantas. Matiu tadi itu ya. Matiu itu ngasih yang pantas berdasarkan kedudukan sampean. Ya, gitu ya. Masih pi ayat qadar wasyau. Tegese nentokke sapa sampean wong mang wasyau ing jembare qadar tadi ya ketentuan. Jadi sampean memantaskan diri memberi sesuai dengan kadar kekayaan sampean, tetapi wa yasiruhu ya ndadekke mudah sampean enggak terbebani. Wa yasiru lan ndadekno gampang sapa wong manggu ing qadar, tetapi sampean juga enggak terbebani. Pokoknya kasih yang pantas tapi sampean jangan terbebani. Kayak mudah. Gitu ya. Mati uhuna mataan multabisan biyen kan ngene iki ngewehi ya cukup mataan panganan sing enak-enak. Mati wa isuhuna ing wedon mataan multabisan. Jadi sampean ngasih mataan sing enak-enak karo ngasih sandangan sing apik-apik bil ma'rufi kelawan ma'ruf. Kalati kang yastaksinuhu syar'at wal muru'ah
ya. Wal muru'ata walidzalika syara tamtiul majani fi syar'i, ya. Nah, supaya apa? Supaya alati yastaksinuhu ndadekno bagusene wong manggo ing ing aweh mang asyara kelawan syarak wal muru'atalan muru'ah, supaya apa? Sampean itu memantaskan diri dengan jalannya syariat dan muru'ah. Nah, muru'ah itu akhlak, ya. Muru'ah itu akhlak. Jadi kenapa sampean harus ngasih yang baik? Karena itu sampean itu berarti menghormati syarak dan menghormati diri Anda sendiri. Sampean nikahi karena kayak apa-apa diterai, Anda tidak terhormat. Nah, ini penting jadi orang terhormat itu, ya. Nah, jadi ini cara menghormati syarak. Walidzalika syara tamtiul al majana fi syar'i. Karena dengan seperti itu, ya, jadi apa tamtiu kabeh baik, enak, guyub, ya. Ya, tamtiul majani. Ya, jadi jalan yang terbuka, majan itu yang terbuka, yang bebas, yang lempeng. Kalau sudah begitu, sampean berarti melewati jalan syarak yang sangat indah, yang sangat baik. Nah, jadi kayak yang perlu digarisbawahi di sini adalah bil ihsan, ya, sama muru'ah, kayak sama muru'ah. Ya, okay. Jadi ini dalam rumah tangga. Jadi semuanya ada akhlak, ada muru'ah, ada ihsan. Ihsan ini hal yang paling penting. Malaikat itu pernah bertanya, ya, kepada Nabi Muhammad nalikone apa? Nalikone ngimbo-ngimbo dadi manungsa. Ketika malaikat itu menjadi manusia biasa di hadapan Nabi sama sahabat pernah bertanya. Ini, tadi kan bil ihsan ini, ya, wal muru'ah, ya. Kata Jibril tanya, "Ya Rasul, apa itu iman?" Iman itu ya ana 6 kuwi. Percaya kepada Allah itu, ya. Ya, kemudian percaya kepada malaikat, kitab, rasul. Terus apa itu Islam? Islam itu rukun Islam itu 5 itu, ya. Syahadat, sholat. Kemudian apa itu ihsan? Ya kan? Apa itu ihsan? Wa qalaan tarawa ka'annaka, ya kan? Ya. Wa qalaan ta'budullaha ka'annaka tarah. Ya, sampeyan beribadah kepada Allah seakan-akan sampeyan tahu. Wa lam takum tarahu fa inallaha taraka atau yaraka, ya. Fa lam yakun taraka fa inallaha yaraka. Seandainya sampai nggak bisa menghadirkan Allah dan Anda nampakkan di hadapanmu ketika sholat, maka jadilah, yakinlah bahwa Allah tahu Anda. Itu ihsan. Berarti kita dalam pengawasan Allah. Kita dalam pengawasan Allah. Jadi baik buruk Allah tahu, maka kita harus malu kalau berbuat buruk. Di satu sisi mawal ihsan, ya, ihsan adalah khuluq atau akhlak. Ihsan itu adalah akhlak. Makanya ada yang Kanjeng Nabi dalam hadis sahihnya juga pernah mengatakan bahwa asqalu syai'in fil mizan husnul khuluqi. Ya, seabot-abote, seberat-beratnya timbangan di akhirat. Kalau semua itu dikumpulkan, yang paling berat itu adalah akhlak. Akhlak ini nomor 1. Karena itu iman gak kelihatan. Islam juga kita yang lebih tahu. Tapi akhlak orang lain tahu. Ya. Akhlake wong iku kudu iso nyenengke kabeh. Kok ana wong sampai di musuh berarti dia kurang akhlak. Naudzubillah min dzalik. Itu, ya. Nah, akhlak dibagi, akhlak dengan diri sendiri, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan tetangga, akhlak dengan guru, akhlak dengan pokoknya semua ada akhlak. Jangan sampai kita dengan diri sendiri nggak punya akhlak. Kalau kita ngabisin waktu buat game, kita nggak punya akhlak dengan diri sendiri. Ya. Kalau kita nggak tahu kewajiban sebagai santri, sebagai mahasiswa, berarti kita tidak punya akhlak terhadap diri sendiri. Wah, akhlak itu adalah misi utama kenabian. Innama bi'usturi utamima makarimal akhlak. Berbojo juga begitu. Akhlak ini dari kemarin kita bahas akhlak semua. Ya. Nah, jadi akhlak kepada diri sendiri. Jangan sampai kita habis waktunya untuk main game. Itu sampai nggak punya akhlak dengan diri sendiri. Ya.
Harus punya tahu akhlaknya santri, akhlaknya mahasiswa, kapan kuliah, kapan nulis, ya, apalagi di kreatif, ya, kapan nerjemah, kapan baca buku, kapan berkarya, ya. Bagaimana akhlak terhadap guru, bagaimana akhlak terhadap kiai, bagaimana akhlak terhadap guru-guru kita semuanya. Jangan kita sudah merasa pintar, guru-guru kita di SD kita remehkan, gitu ya. Nah, jangan kita sudah merasa hebat, guru-guru kita di SMA kita lupakan. Ya, jangan kita sudah merasa alim, guru-guru kita di kampus kemudian kita lupakan. Nah, jadi itu. Jadi semuanya ada akhlaknya. Kita tinggal di sini juga ada akhlaknya. Jangan sampai kita kemudian sudah tetap lama, pindah nggak bilang. Itu bukan akhlak santri. Orang lagi ya. Itu bukan akhlak santri. Tiba-tiba hilang. Nggak ada doa. Rugi sendiri. Kita juga tidak nyaman, orang lain juga tidak nyaman, teman kita juga tidak nyaman. Itu bukan akhlak santri. Ingat, timbangan yang paling banyak adalah akhlak. Akhlak itulah kepribadian kita. Coba sampai biografi orang-orang sukses itu. Semua kan akhlaknya. Bukan karena kejeniusannya. Akhlaknya baik, orang percaya. Orang mendoakan. Hidupnya pasti lempeng. Akhlak buruk, kita nggak akan bisa kaya. Sama kita ini. Dimanapun orang itu akhlaknya buruk, sering punya masalah, orang rukun, kapanpun tidak akan bisa kaya. Kenapa? Energi dari luar nggak ada. Doa tidak ada. Na'udzubika min dzalik. Orang yang bisa memaafkan berakhlak. Orang yang bisa menghargai orang lain, orang yang berakhlak. Orang yang tahu berterima kasih itu orang berakhlak. Ini nikah belum didukhul saja harus ngasih mahar. Kalau nggak bisa itu nggak kewajiban. Tapi kamu harus ngasih barang yang bagus. Untuk apa? Untuk ganti rugi. Ini akhlak meskipun tidak wajib. Injil ya, itu akhlaknya itu nggak ada. Mohon maaf ya, kurang. Hukum Injil ketika kamu ditabuk pipi kirimu, serahkan pipi kananmu untuk ditabuk. Tetapi di dalam Islam, akhlak kita memaafkan. Nah, jadi itu makanya akhlak itu penting. Juga itu muru'ah. Ya, itu adalah barometer, mizan. Karena output ibadah kita, output pengetahuan kita akan diukur dengan akhlak, kepribadian. Ya. Haqqan alal muhsinin. Ya. Ini haqqan alal muhsinin. Haqqan kelawan dari hak li'anna alal muhsinin. Orang yang tahu hak itu orang-orang muhsin. Orang yang tahu ihsan tadi. Jadi tahu berterima kasih, tahu kewajiban, tahu larangan, itu kepekaan batin. Kalau dalam bahasa yang lain adalah kecerdasan emosional. Orang yang nggak punya kecerdasan emosional, nggak tahu kapan dia berterima kasih, nggak tahu kapan dia mengapresiasi, kapan dia harus sopan santun, nggak tahu. Nah, orang seperti ini harus dikasih apa? Dikasih teladan. Nabi Muhammad diutus untuk ini, untuk utamima makarimal akhlak. Ya. Maka ayat-ayat ini nanti saya baca sedikit. Ini memang gitu semua arahnya. Nanti kita akan lanjutkan sedikit. Ini ayat sangat penting sekali. Alladzina la yuriduna al-adali ahadin minan nasi wa in waqa minhum nadaron jabaru bil ihsani hafidhan lil mawaddah wal ikhai ad-diniyah. Orang yang muhsin itu siapa? Alladzina la yuriduna al-adali ahadin. Yaitu mereka alladzina iku la yuriduna bakal ngarapaken sapa alladzina al-ada li ahadin, untuk menyakiti siapapun. Bayangin, siapa orang muhsinin, siapa orang yang berakhlak, orang yang tidak pernah menyakiti atau dia kalau disakiti dia memaafkan. Ya, jadi gitu ya. Jadi dia yang tidak mau menyakiti siapapun. Minan nas, mencela, membuat perasaan terluka. Wa in waqa minhum nadaron. Kalau sudah jatuh dia pernah menyakiti, membuat sakit, wa in waqa lamun tumiba sapa wong akad mang minhum wong iku nadaron. Nadar nebus. Ya. Jadi nek sampean Mas Toil menyakiti Mas Anas, Mas Anas tersinggung, sesuk nebus. Sesuk dipejeti Mas Anas. Lulu apa ora? Lulu apa ora? Lulu. Orang malah bajingan Anas itu. Ditebus, iki akhlak loh, Kanjeng Nabi loh ini. Sampai nyakiti orang ditebus. Piye carane sing sampean sakiti itu seneng. Nah, Mas Isa menyakiti siapa? Ibu bapak, tebus. Aku tak nulis di buku sing gede, bapakku seneng. Allahumma itu akhlak. Li utami mama karimah, ikuti timbangannya besar, itu output dari agama, dari iman, dari Islam. Kalau itu nggak ada, berarti outputnya nggak ada sampean iman Islam sampean. Iya. Jabaru bil ihsani, ya. Ganti rugilah
dengan ihsan, dengan yang baik. Untuk apa? Hafidhul lil mawaddah, untuk menjaga kerukunan, keguyupan, wal ikhai diniyah, dan persaudaraan dalam agama. Jadi penting guyup itu, penting menyenangkan semua orang. Ya. Orang yang berakhlak itu orang yang menyenangkan semua orang. Gitu ya. Jadi orang yang tidak punya akhlak itu pasti menyakitin orang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berakhlak. Allahumma. Wes apa dorong ya? Wes apa dorong? Hah? Singkas ya? Singkas ya. Dua. Wa antalaktumuhunna min qabli an tamassuhunna. Lamun nolak sira kabeh guna ing wadon min qabli an tamassunna. Iya. Saking sadurunge sampai nyentuh wong wadon. Wal halu annau, dan keadaan seperti itu qad faradtum, tapi sampai wis tentukan mahar. Sampai wis janji. Nah, sama itu lahunna faridatan. Nanti kowe dadi bojoku sesuk akad tak wae sapi 5. Nah, sodaqan wa mahran. Fanisfu ma faradtum, maka sampai kudu bayar separuh. Sampai menceraikan istri, burung sampai dukhul, burung sampai gauli, sampai cerai, tapi sampai masih ngomong, sampai punya kewajiban bayar setengah. Soemban ada sesuk akad tak wae sampai 5, sampai kudu ngasih sapi 2,5. Misal 3. Nisfun ya. Falazimakum adaun ya. Netep apa? Wes netepno kum ing sura apa adaun nisfin apa nekani separone masama itu minal mahri ilahina. Sampai kudu nekani separuh dari yang sudah bayar sama itu sebut. Ila ayafu kejaba mereka ya'fu yento padha ngapura al mutalaqati fala ya'khudna syai'an ittiqaan anitahammud. Kecuali yang sampean tolak itu memaafkan, ya, memaafkan. Wis gak apa-apa aku ditolak ikhlas. Au ya'fu alladhi biyadi, utawa dimaafkan biyadi kelawan tangane siapa? Uqdatun nikah, rupane ahli waris. Uqdatun nikah itu yang mengakadkan nikah dulu. Siapa? Ahli waris. Nek sampai dimaafkan ahli waris, enggak apa-apa. Wa yuddu jami'al mahri ilaiha tabaruan. Dan kembalikan semua mahare ahli waris. Enggak apa-apa. Wa anta'fu, lamun jento memaafkan. Nah ini, memaafkan ini akhlak. Memaafkan itu akhlak. Ya, ayyuhal mu'minun fi amsali hadza aqrabul taqwa. Oke. Ini nek sampean memaafkan bojo sing kaya ngono ku mang, sampean apik, ikilah yang dicari api-api ketakwaan. Memaafkan ini untuk semuanya. Nek sampean ono masalah, kudu cepet maafkan, ya. Nek ono masalah kudu cepet maafkan, eling sing apik-apik. Aja sebalike, eling sing elek, sing apik lali. Ulang lagi, ini akhlak. Ono perang ngono kuwi. Aja nganti ya. Quran iki ora tak sengaja lho. Iki teko kene dhewe lho, dhewe iki urut. Ya kan? Kemarin kan soal tolak, jadi kita enggak ngomongin aja. Ini sampai di masalah, dieling-eling apike. Ya. Maafkan. Ojo sebalike, eling terus salahe sing apik lali. Enggak. Eling apike sing salah dilalekke. Iku akhlak. Itu ihsan, itu khuluq. Ya. Walatan su ailat tadraku al-fadla wal ihsana bainakum. Wah, penting ya. Wala tangsu lan ojo lali sira kabeh ailat tadraku, ojo ninggalke sira kabeh al-fadla ing kebaikan, ihsan wal ihsan. Bainakum ing antara sira kabeh. Ingat, jangan sampai melupakan jasa orang lain. Jangan sampai tidak berterima kasih pada orang lain. Ini meskipun ayat-ayat rumah tangga, tetapi pesannya luar biasa untuk muamalat. Jangan sampai kita melupakan jasa orang lain. Sekecil apapun diingat, tidak perlu dibalas. Apalagi menyakiti. Na'udzubika min dzalik. Jangan sampai melupakan jasa orang lain. Jangan sampai tidak berterima kasih. Orang yang tidak berterima kasih, orang yang tidak punya akhlak. Orang lagi ya. Ini Al-Quran. Wala tansu la tadraku fadlal wal ihsana bainakum. Ya. Memaafkan akhlak. Ya, sampean berterima kasih akhlak, sampai lupa akhlak, sampean bukan santri. Ulang lagi ya. Oke. Ayyuhal mu'minun al maksudnya bal ihsanu ba'don mimma ahsanallahu lakum ilal mustaqikum, ya. Ayyuhal mu'minun do kamu kabeh al muslimin padha muksin bal ihsanu ba'don, balasan kebaikan dia itu, ya.
sebagian mimma aksanallahu lakum ila mustaqiqin. Ya. Sebagaimana Allah memberikan kebaikan kamu, ya, hak-hakmu semua Allah kasih. Kasih sehat, kasih apa? Kasih hak-hak sampean, kasih rezeki. Kamu juga begitu. Tidak boleh kita melupakan jasa orang lain. Innallaha bima ta'maluna basyir. Innallaha Allah iku al-muraqib. Mengawasi, tahu. Jami amalikum maring sakabani amal sira kabeh bima ta'maluna, bima kalian tak mempodo apa bima kalian tak mempodo agawe sapa wong akeh minal fadli wal ihsan saking keapian lan ihsan. Basirun utawi innallaha iku basirun ndak kang maha ningali. Jazakumullahu alaihi fi fadli, bakal males membalas sapa Allah kum ing atase man bi fadli kelawan karun. Jadi semua itu nggak usah khawatir, Allah pasti membalas. Allah pasti membalas. Tetapi sampai juga perlu mengingat dan berbuat ihsan untuk yang sudah berbuat baik kepada sampean. Ya, harus terus diingat. Ya, yang salah dilupakan. Ya, yang jelek dilupakan, yang apik terus diingat dan dibalas. Minimal dengan ucapan terima kasih. Ya, minimal kita berterima kasih. Kalau nggak bisa, kalau mau baik lagi ya dengan jawarih, dengan tingkah laku. Ya, Mas Toil, ya, dilukai sama Hisam, disinggung, tersinggung, dibalas, langsung dipijeti, dicepake minum. Wah, kuwi wong akhlaknya akhlak muslim, akhlak santri. Ya, mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.